Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pildania, NIM 180141388. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Penny Kurnia. Di sini saya mengangkat judul tentang teknik roundtable terhadap hasil belajar siswa pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kelas 5 SD Negeri 6 Mendo Barat. Di sini saya akan menjelaskan pertama, identifikasi masalah. 1. Pembelajaran bersifat pasif karena guru masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. 2. Variasi metode pembelajaran sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. 3. Siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. 4. Hasil belajar siswa rendah. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana pengaruh model pembelajaran komparatif teknik roundtable terhadap hasil belajar pada materi pembelajaran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kelas 5 SD Negeri 6 Mendo Barat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. A. Kajian teori. 1. Hakikat belajar. Pengertian belajar. Tim pengembangan MKDP 2013 halaman 124 mengatakan bahwa belajar merupakan aktivitas yang sengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadinya perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Selanjutnya, tujuan belajar. Menurut Sadirman 2012 halaman 20, dalam usaha penyampaian tujuan belajar agar lebih konduktif. 1. Untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Penambahan konsep dan keterampilan. 3. Pembentukan sikap. Selanjutnya, model pembelajaran komparatif. Trianto 2010 halaman 17. Pengembangan komparatif ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah. Tujuan pembelajaran komparatif. Menurut Rusman 2012 halaman 205, tujuan pembelajaran komparatif untuk A. Meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial. B. Menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain. C. Memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis. C. Kerangka pikir. Pembelajaran IPS di SD Negeri 6 Mendo Barat. Saat ini guru kelas 5 belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Guru tersebut masih menggunakan metode ceramah, sehingga suasana pembelajaran menjadi monoton dan membosankan, terutama pada pembelajaran IPS, yang kemudian berdampak terhadap hasil belajar siswa yang rendah, terlihat pada hasil ulangan harian pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ada belum mencapai KKM. Nah, jadi guru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa, sehingga guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. HO
Tidak ada pengaruh model pembelajaran komparatif teknik roundtable terhadap hasil belajar siswa pada materi pembelajaran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. HA. Terhadap pengaruh model pembelajaran komparatif teknik roundtable terhadap hasil belajar siswa pada materi pembelajaran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, masuk ke bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sugiono 2015 halaman 109 menjelaskan, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Yang B. Variabel penelitian. Sugiono 2005 halaman 3. Variabel merupakan gejala yang menjadi faktor peneliti yang untuk diamati. Variabel itu sebagai atribut dari kelompok atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau dalam kelompok itu. C. Definisi operasional. Nah, model pembelajaran komparatif teknik tabel merupakan salah satu model pembelajaran yang dipilih oleh peneliti untuk diterapkan pada siswa guna membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar mereka pada pembelajaran IPS dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. D. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Tempat ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Mendo Barat yang berada di Jalan Pahlawan 12, Petaling, Mendo Barat. Waktu penelitian. Jadwal penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan. Hari pertama untuk pretest, hari kedua untuk perlakukan menggunakan model pembelajaran komparatif teknik roundtable, dan hari ketiga untuk poster. E. Evaluasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang F. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti adalah teknik non-tes, diantaranya dokumentasi, tes. Selanjutnya terakhir G. Teknik analisis data. 1. Uji prasyarat analisis data. Dalam peneliti ini, uji prasyarat yang digunakan adalah dengan uji normalitas dan uji hipotesis. Nah, uji normalitas tujuannya dilakukan uji normalitas terhadap serangkai data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji T untuk satu sampel. Uji T dapat dibantu dengan program SPPS 1600. Penggunaan SPPS yaitu untuk mengetahui perbandingan keadaan variabel dari 2 sampel, yaitu rata-rata, pretest, dan poster. Nah, itu saja video penjelasan proposal saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.